Ini merupakan podcast Perempuan Muda Punya Cerita, sebuah ruang untuk berdialog dan mencari inspirasi dari cerita anak-anak perempuan muda yang kami dampingi lewat kelompok puan muda dan serumpun muda di beberapa desa di Kabupaten Malang. Ini merupakan media pembelajaran yang memberikan ruang mereka untuk berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi di antara mereka. Rumpun percaya bahwa menggunakan media teknologi semacam ini merupakan bagian dari literasi digital sekaligus manfaatkannya secara bertanggung jawab. Ada banyak cerita kelompok puan muda yang bisa dijadikan contoh pembelajaran, baik yang negatif maupun positif, untuk menjadi perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya dan menginspirasi untuk perubahan yang lebih luas di antara masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok puan muda adalah wadah bagi kelompok perempuan, terutama remaja perempuan, yang diinisiasi oleh Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun untuk meningkatkan kepedulian, membentuk karakter, serta percaya diri bagi anak-anak muda agar dia lebih mengenal diri dan lingkungannya, serta yang lebih penting dia peduli kepada diri dan lingkungannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menjadi perempuan atau pemimpin perempuan di masa yang akan datang. Kelompok puan muda selama ini mendapatkan berbagai hal untuk peningkatan kapasitas dari Ruang Mitra Perempuan, baik pelatihan maupun pendampingan tematik. Program ini menjadi bagian dari program penguatan kepemimpinan perempuan muda di Kabupaten Malang yang didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Halo para teman puan muda, selamat datang di podcast Puan Muda Punya Cerita Ruang Mitra Perempuan. Kali ini kita bersama narasumber Iza Syafa, mahasiswi Universitas Brawijaya. Dia akan membahas mengenai masalah kelompok puan muda atau kepemimpinan perempuan muda dan hak partisipasi. Oke, terima kasih Iza, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Bunila. Alhamdulillah baik. Apa kesibukan kali ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu banyak sekali kegiatan organisasi gitu ya Bu. Apalagi sekarang sudah masuk di akhir periode, jadi untuk laporan pertanggungjawaban itu masih sangat lama gitu prosesnya. Ini berkegiatan organisasi di kampus ya? Iya. Oke. Kalau di masyarakat, apa kegiatan Iza? Oke. Kalau di masyarakat, saya ikut di kegiatan bank sampah yang saat ini tuh lagi aktifnya gitu. Kemudian juga ada di kelompok puan muda Desa Purwoasri yang mana sebentar lagi nih Ibu kita bakalan ngadain kegiatan selusur Desa Purwoasri gitu. Wah, luar biasa. Boleh nanti saya mendaftar ya? Iya, boleh. Oke, terima kasih Iza sudah datang. Iza mau mengangkat isu mengenai hak partisipasi remaja putri atau remaja perempuan. Ini penting sekali dan saya juga ingin belajar dari Iza. Kira-kira mengapa penting ya kita harus bahas hal ini gitu? Baik, karena kalau kita lihat di masyarakat dari banyaknya kepentingan Ibu ya, dari banyaknya kepentingan tersebut sebagiannya itu terdapat kepentingan dari perempuan gitu, khususnya kita sebagai perempuan muda ya. Sebagai perempuan muda kita perlu untuk merepresentasikan, menyuarakan suara kita, apa yang menjadi kepentingan kita gitu. Sehingga penting sekali untuk perempuan muda bisa berpartisipasi, berpendapat, yang mana pendapat tersebut bisa memberikan hak dan kepentingan gitu untuk diri sendiri. Agar kepentingan remaja perempuan bisa diakomodir gitu ya dalam kebijakan. Oke, luar biasa, ini penting sekali. Memang selama ini menurut Iza, proses pembangunan atau diskusi di masyarakat katakanlah belum membuka ruang buat kelompok muda, terutama perempuan gitu, gimana? Kalau menurut POV saya nih Bu, kalau di desa itu masih kurang gitu dalam membuka partisipasi pada perempuan muda gitu, berpendapat atau di sebuah forum gitu, karena di Karang Taruna saja masih ada beberapa remaja yang mereka mengatakan kepada saya bahwasanya mereka tidak diundang di sebuah forum gitu, entah itu forum diskusi untuk rembuk suatu acara, yang mana kan itu juga melibatkan orang-orang atau masyarakat dan juga termasuk perempuan-perempuan muda yang ada di desa gitu. Dan hal itu perlu sekali untuk adanya pelibatan dari perempuan muda desa gitu.
pemerintah mestinya membuka ruang agar mereka bisa terlibat ya gitu. Iya, betul. Kira-kira apa kendalanya ya? Mungkin Iza bisa cerita mulai misalnya kendala dari sisi remaja perempuannya sendiri itu gitu. Jangan-jangan mereka sendiri minder atau tidak suka atau kurang bergaul malah gitu. Atau dari sisi pemerintahnya gitu. Boleh dari dua sisi itu. Coba Iza cerita. Apa sebenarnya kendalanya? Oke. Kalau kita lihat dari remaja-remaja perempuan yang ada di desa, saya masih melihat adanya ketidakpercayaan diri gitu. Dimana perempuan muda ini masih merasa bahwasannya apa yang ingin disampaikan itu masih salah atau takut gitu. Kemudian kalau dilihat dari kapasitasnya, kapasitas ilmunya dalam menyampaikan itu menurut saya juga masih kurang. Maka hal-hal tersebut perlu untuk dibenahi gitu. Khususnya mereka harus mengubah mindset untuk bisa terus belajar, menumbuhkan growth mindset gitu, untuk bisa memperjuangkan pendidikannya untuk lebih tinggi lagi, yang mana pendidikan itu bisa mendukung perempuan muda itu sendiri untuk bisa menyampaikan pendapat atau berpartisipasi di sebuah forum begitu. Oke. Dari sisi pemerintah? Kalau dari sisi pemerintahnya, mungkin ini di sisi musrenbang ya Bu. Ya, misalnya contohnya musrenbang ya. Iya. Oke. Kalau di musrenbang ini, jujur kalau dari saya sendiri sebagai perempuan muda desa, saya bahkan masih belum pernah mendengar perempuan muda itu dilibatkan gitu. Dan saya belum mendapatkan informasi bahwasannya, oh ini loh ada musrenbang, perempuan muda bisa dilibatkan gitu. Sehingga ruang partisipasi untuk perempuan itu masih kurang gitu, yang mana padahal perempuan juga memiliki peran besar untuk bisa memenuhi hak-haknya begitu. Ya, sebenarnya kan perempuan muda juga warga negara yang punya hak ya. Iya, betul. Dan ada undang-undang yang melindungi hak partisipasi remaja perempuan sebenarnya ya. Benar sekali. Oke, gitu. Jadi pemerintah belum banyak melibatkan. Iya. Sementara dari sisi remaja sendiri masih butuh pengembangan kapasitas agar Betul. mereka bisa menyuarakan kepentingannya. Iya. Oke, luar biasa. Iza, bagaimana agar kapasitas remaja perempuan bisa dinaikkan sehingga mereka punya ruang nantinya untuk bisa berpartisipasi gitu? Cara-cara apa bisa dilakukan ya? Gitu. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik sekali Bu. Nah, kebetulan saya bergabung di kelompok Puan Muda Desa Purwoasri, yang mana kelompok Puan Muda ini merupakan inisiasi dari Ruang Mitra Perempuan begitu. Jadi di kelompok Puan Muda ini kami diajari untuk memiliki jiwa kepemimpinan, public speaking, kemudian bisa bekerja sama dengan tim begitu. Yang mana hal ini bisa menunjang perempuan muda untuk memiliki growth mindset atau mindset yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin perempuan muda sebelum ikut KPM itu yang saya lihat mereka cenderung lebih memilih di rumah, no lab, main HP terus di kamar gitu ya. Iya. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang perlu diubah gitu. Iya. Contoh kecilnya ya kita mulai dengan ikut kegiatan-kegiatan positif, ikut organisasi begitu. Iya. Ya, jadi kalau kita ingin ikut partisipasi, ya nggak bisa apa adanya ya kan? Iya, betul. Artinya kita sendiri perlu berkembang gitu Iya, ya. benar. Nggak bisa rebahan kan? Oke, jadi dirimu menyarankan bahwa anak-anak remaja perempuan muda di desa mestinya juga belajar berorganisasi. Betul sekali. Oke, ya. Kalau dukungan-dukungan dari kelompok di luar perempuan muda ya, misalnya dari pemerintah atau dari tokoh masyarakat, itu kira-kira apa yang dibutuhkan agar mereka bisa mulai membangun kepercayaan diri gitu, selain berorganisasi lewat kelompok puan muda gitu. Baik, kalau dari masyarakat, masyarakat tentunya bisa mempercayakan bahwasanya perempuan ini juga penting gitu untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Mungkin dari orang tua terlebih dahulu ya Bu. Apalagi orang tua ini merupakan orang terdekat kita, yang mana orang tua tersebut juga mendukung dalam pertumbuhan seorang remaja gitu, khususnya anaknya sendiri gitu. Sehingga orang tua ini tidak boleh untuk membatasi perempuan. Oh, kamu di umur 20 nikah aja. Nah, itu yang salah Bu. Iya. Pemikiran yang masih perlu dibenahi lagi, padahal apabila perempuan itu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, ekonomi bisa baik,
kemudian kualitas dan kualitas Sumber daya manusia. sumber daya manusia juga lebih baik, serta bisa menyebarkan kebermanfaat ke perempuan muda yang lainnya gitu, yang mana sehingga ini tidak berdampak untuk diri sendiri, namun juga keluarga, perempuan lain, masyarakat itu bisa ikut kena dampaknya gitu. Oke, jadi ini fakta baru nih yang menarik. Iya. Jadi perempuan muda di desa juga ada beberapa yang terjebak pada pandangan orang tua harus nikah segera gitu ya. Iya, betul. Nah ini yang lalu memutus bagaimana cita-cita lebih jauh bisa berbuat ini buat mereka ya gitu. Iya, Ya, itu karena budaya atau karena apa ya? Biasanya mereka didorong seperti itu. kebanyakan sih karena budaya dan ekonomi sih ya Bu ya. Oke. Soalnya kalau kita lihat dari ekonomi, bisa jadi anaknya ini bisa dinikahkan dengan orang yang lebih kaya namun mungkin usianya lebih tua. Nah ini yang oke. salah nih Bu menurut saya. Iya. Soalnya kalau kita lihat berita-berita yang ada di sosmed kemarin, yang ada perempuan yang dinikahkan sama kakek-kakek yang diberikan cek 3 miliar itu Bu. Cek kosong. Iya, cek palsu ternyata. Nah, Iya. itu merupakan kasus-kasus yang sangat merugikan gitu ya untuk Iya. perempuan khususnya. Iya, oke. Iya, jadi luar biasa nih. Perempuan muda perlu didorong Iya. untuk seperti itu ya, berbuat lebih banyak agar bisa merubah gitu ya Iya, betul. kondisi. Nah, kira-kira seperti pengalaman pribadi Iza lah katakanlah yang sudah terlibat dalam organisasi. Ketika perempuan muda diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa misalnya, Iya. sebenarnya agenda atau isu apa yang ingin disampaikan atau aspirasi apa yang ingin diangkat? Baik. Kalau aspirasi ya Bu, tentunya saya ingin memberikan aspirasi kepada pemerintah desa bahwasanya pemerintah desa itu perlu memfasilitasi gitu perempuan muda untuk bisa berkembang dan berorganisasi gitu, sehingga apabila mereka sudah diberikan fasilitas tersebut, sehingga mindset mereka, pemikiran mereka itu akan berkembang, yang mana dengan berkembangnya pemikiran mereka, mereka bisa terlibat di forum-forum yang ada di desa gitu. Kemudian pemerintah desa juga perlu membuka ruang partisipasi untuk perempuan muda dengan lebar tanpa diskriminasi apapun, tanpa pemikiran-pemikiran yang menyudutkan bahwasannya perempuan muda itu tidak layak untuk berpartisipasi. Padahal perempuan muda juga memiliki suara, hak dan kepentingan yang sama dengan laki-laki. Kenapa masih ada anggapan bahwa perempuan muda dianggap tidak layak untuk berpartisipasi ya kira-kira? Oke. Kalau yang saya lihat ya, menurut pandangan saya, perempuan muda itu tidak layak berpartisipasi karena mereka itu dianggap belum cukup matang dalam pemikirannya gitu. Dari sisi usia artinya? Iya, betul. Oke. Sehingga mereka itu tidak banyak dilibatkan di sebuah forum-forum begitu. Jadi forum itu adalah forumnya orang dewasa, dianggap begitu? Iya, betul Oke, sekali. ya gitu. Tapi dari sisi misalnya gendernya, karena perempuan dia gitu, ada kendala nggak di masyarakat untuk itu? Kalau selama ini sih ada ya Bu ya, kendalanya itu biasanya perempuan ini tidak didengarkan gitu pendapatnya, sehingga masih banyak pendapat-pendapat ini muncul dari gender laki-laki gitu, yang mana laki-laki ini lebih dianggap lebih kompeten daripada perempuan gitu, sehingga ya itu masih perlu jadi penyelesaian untuk perempuan gitu, untuk terus belajar Membuktikan diri. Iya, betul, Oke. membuktikan diri. Iya. Tapi masyarakat sendiri juga harus disadarkan bahwa perempuan juga bisa sebenarnya, hanya perlu dikasih kesempatan. Oke, tadi Iza menyebutkan bahwa pemerintah desa dalam hal ini perlu membuka ruang partisipasi, memfasilitasi. Konkretnya apa ya misalnya? Apakah misalnya ada tuntutan, perempuan muda harus dilatih keterampilan agar bisa memberikan manfaat ekonomi, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya membangun kepercayaan diri, atau menggugah isu anti pernikahan dini gitu. Yang konkret apa? Yang misalnya kasus untuk desanya Iza gitu. Kalau menurut saya yang konkret untuk kasus yang ada di desa itu yaitu pernikahan dini Bu. Jadi pemerintah desa itu perlu untuk memberikan pencerahan kepada
perempuan muda atau masyarakat yang ada di desa gitu. Terutama orang tua dan juga remaja, bahwasannya pernikahan dini itu tidak baik gitu untuk kelanjutan generasi berikutnya, yang mana perempuan ini seringkali menjadi korban seringkali menjadi korban dalam sebuah keluarga gitu, yang mana perempuan ini lebih didorong untuk menikah terlebih dahulu karena mungkin dari keluarga tersebut mengalami kesulitan ekonomi begitu. Oke, ya. Jadi banyak isu perempuan muda yang diangkat oleh Iza yang mestinya bisa disuarakan oleh perempuan muda sendiri sebagai bentuk partisipasi gitu. Oke, Iza gitu. Apa yang bisa dihimbau pada sesama remaja perempuan agar mereka bisa aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu? Ya. Baik. Pesan saya untuk perempuan muda, teruslah belajar dan mengupgrade diri, karena organisasi itu merupakan jendela ataupun pintu untuk kita semua untuk bisa mengupgrade diri lebih baik lagi, serta menjadi pintu untuk kita bisa berpartisipasi di ranah masyarakat ataupun di sebuah forum begitu. Oke, terima kasih Iza gitu. Karena kebetulan dirimu juga kuliah di Fakultas Ilmu Politik ya? Iya Bu, ilmu sosial dan ilmu politik. Iya, ilmu sosial dan ilmu politik. Mestinya ini sangat relevan dengan topik ini relevan dengan kuliahmu gitu ya. Kira-kira mau penelitian tentang partisipasi remaja perempuan di dalam kuliahnya enggak? Jujur sebenarnya mau aja Bu, cuman masih belum kepikiran nanti kedepannya mau penelitian soal apa gitu. Oke. Iya. Tapi ini isu penting ya? Iya betul sekali. Oke, terima kasih Iza sudah menginspirasi. Jadi teman-teman puan muda, dari Iza kita belajar bahwa banyak ruang yang harus kita rebut sebagai remaja perempuan, tapi teruslah mengupdate diri. Salah satunya adalah bergabung dengan organisasi remaja. Di situ kita bisa ditempa untuk saling belajar bersama, dan kita bisa mengangkat isu-isu sesuai kepentingan kita agar kita bisa menjadi agen perubahan dan merubah nasib kita. Misalnya tadi, bagaimana perempuan muda bisa menjadi penyuara anti pernikahan dini, karena pernikahan dini tidak hanya merugikan perempuan muda tapi juga merugikan masyarakat. Misalnya tadi kualitas sumber daya manusia yang turun, ekonomi yang turun, dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan ruang partisipasi dan terus belajar. Sampai jumpa. Dadah.